kalam-kalam hikmah Al-Imamul Haddad pada perkara zikir. Wahai para saudara, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang banyak mengingatnya dan termasuk orang-orang yang tidak dinanaikan oleh harta, anak dari mengingat Allah. Ketahuilah bahwa mengingat Allah atau berzikir merupakan keutamaan terbesar dan pendekatan diri yang paling utama, serta perantara yang paling cepat menyambung hubungan. Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun." Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukur kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan lagi Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dan firman Allah Ta'ala lagi, وَذُكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. Artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dan firman-Nya lagi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Rasulullah SAW bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwalata." Artinya, Allah Ta'ala berkata, "Aku mengikut sangkaan hambaku terhadapku, dan aku menyertainya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam suatu kelompok manusia, maka aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik daripada kelompoknya. Jika ia mendekati kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepak. Dan jika ia datang kepadaku sambil berjalan, maka aku mendatanginya sambil berlari." Nabi SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wazkaha 'inda malikikum warfa'aha fi darajatikum wa khairun lakum min i'ta'il waraqi wadh-dhahabi wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribuna a'naqahum wa yadribuna a'naqakum." Qalu bala, qala dzikrullahi azza wa jalla. Artinya, maukah ku beritahukan kepada kalian tentang amalmu yang terbaik dan yang tersuci di sisi Tuhanmu, dan paling tinggi derajatnya di antara derajat-derajatmu, serta lebih baik bagimu daripada memanjakan emas dan perak, dan lebih utama daripada berjumpa musuhmu lalu mereka potong lehermu dan kalian potong leher mereka? Sahabat menjawab, "Baik ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ingat Allah Ta'ala atau berzikir, zikrullah." Nabi SAW bersabda, "Ma 'amila banu Adam amalan anjalahu min azabillahi min zikrillah." Artinya, tidaklah anak Adam melakukan amalan yang lebih mampu menyelamatkannya dari siksa Allah daripada mengingat Allah. Nabi SAW bersabda, "La dzikrullahi fil ghadati wal 'ashiyyi afdalu min hatami suyufi fi sabilillah wa min i'ta'il mali sahha." Artinya, sungguh mengingat Allah di waktu pagi dan sore lebih baik daripada
menghanuskan pedang-pedang di jalan Allah dan daripada memberikan harta dengan murah hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayyi wal mayyiti wa masalus syajarati al hadrati baina syajaril yabis wa dzakrullahi fil ghafilina kal muqatili bainal farin." Artinya, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingatnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati, dan seperti pohon yang hijau di antara pepohonan yang kering, dan orang-orang yang mengingat Allah di antara orang-orang yang lalai seperti orang yang bertempur di antara orang-orang yang lari. Para ulama rahimallahu berkata, zikir yang paling utama ialah yang dilakukan dengan hati dan lisan bersama-sama, dan zikir dengan hati lebih utama daripada zikir dengan lisan saja. Zikir dengan hati artinya zikir yang diucapkan lisan itu hadir pula di dalam hati. Misalnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ia pun mengucapkan itu di dalam hatinya. Zikir yang dengan hati zikir dengan hati bisa berarti zikir yang berlangsung pada lisan dan hadir di dalam hati. Misalnya seseorang mengucapkan la ilaha illallah, makna perkataan yang mulia ini yaitu pengakuan keesaan Allah sebagai Tuhan juga hadir di dalam hati. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali berkata, zikir itu ada 4 tingkatan. 1. Zikir dengan lisan saja. 2. Zikir hati bersama lisan secara dipaksakan. 3. Zikir dengan hati secara alami dan kehadirannya bersama lisan tidak dipaksakan. Yang keempat, penguasaan zikir yang diucapkan atas hati. Tingkatan pertama sedikit manfaatnya dan lemah pengaruhnya. Maksudnya zikir dengan lisan disertai kelalaian hati. Tidaklah diragukan bahwa zikir dengan lisan serta kelalaian hati lebih sedikit faedah dan manfaatnya. Akan tetapi zikir semacam itu lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Dikatakan kepada seorang arif, sesungguhnya kami mengingat Allah, namun kami tidak merasakan kehadiran. Orang arif itu menjawab, pujilah Allah yang menghiasi anggota tubuhmu dengan menyebutnya, yakni dengan lisan. Maka siapa yang mulai berzikir dengan lisannya haruslah memaksakan penghadiran